Baik pemirsa JTV, kita kembali di Ustadz Menjawab hari Sabtu yang baik ini. Kita sedang bicarakan tentang ayat kedua tadi, surat Al-Alaq ya, ayat pertama yang turun 5 ayat. Jadi ayat yang selanjutnya adalah ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah hai Muhammad, dan Tuhanmu yang maha penyayang, maha mulia dan pemurah. Jadi Allah SWT itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan-Tuhan yang diakui oleh orang-orang non-Islam, itu Tuhan yang tidak berkuasa. Jadi Tuhan yang berkuasa hanyalah Tuhan orang Islam. Sebenarnya orang-orang kafir itu juga Tuhannya Tuhan kita, tapi mereka tidak mengakui, tidak mengenalnya. Jadi Tuhan orang Kristen itu Tuhan Allah. Tuhan orang Yahudi juga, Tuhan orang Hindu juga, Tuhan orang Cintu, Tuhan orang ateis, orang komunis, itu Tuhannya yang sebenarnya Allah SWT. Semua makhluk di dunia ini diciptakan oleh Allah. Tetapi banyak makhluk ya, manusia itu, tidak semua makhluk manusia itu mengenal Allah kecuali umat Islam. Kita mengenal Allah seperti diperkenalkan oleh Allah SWT lewat Muhammad SAW, bahwa Allah itu maha mulia, maha pencipta, maha pemberi rezeki. Jadi orang-orang non-Islam itu sudah salah, tidak mengenal Allah. Malah kalau orang ateis itu, orang komunis, tidak mengakui adanya Allah. Begitu sesat mereka. Padahal yang mereka minum air yang diciptakan oleh Allah, yang mereka makan yang diciptakan oleh Allah, yang mereka gunakan sehari-hari semuanya barang ciptaan Allah, tetapi mereka tidak mengakui adanya Allah. Ada juga bangsa-bangsa yang mengakui adanya Allah, agama-agama lain, tapi bukan Allah yang Maha Esa. Mereka mengatakan Allah punya anak, gitu kan? Itu tidak benar. Jadi yang benar adalah Allah umat Islam, Allah yang lam yalid wa lam yulad. Allah yang tidak beranak dan Allah yang tidak diberanakkan. Itulah Allah yang asli. Itulah Tuhan yang asli, Rabbul yang asli. Ini Allah yang membawa wahyu, yang memberi wahyu dibawa oleh Jibril kepada Muhammad adalah Allah yang asli, Allah yang maha mulia. Allah yang maha mulia ini juga mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Jadi alladzi 'allama bil qalam. Allah yang memberitahukan, mengajar manusia itu dengan perantaraan pena. Artinya si manusia ini harus mencatat ilmu pengetahuan, menggali, memikirkan tentang ilmu pengetahuan, itu harus dicatat lewat pena. Kalau zaman dulu penanya sangat sederhana. Bisa jadi yang disebut pena di zaman dulu adalah goresan dari ujung pisau ya, digores di tanah-tanah itu tulisan. Kemudian manusia berkembang, pena itu kadang-kadang ya dari kapur ya, bisa digores di tempat yang hitam, dia akan nampak putih. Kemudian terus ilmu pengetahuan berkembang, pena itu kadang-kadang diciptakan tertentu menjadi pena, ada dawatnya, ada kertas, ditulis di kertas. Tetapi yang terakhir sekali ini pena lebih maju lagi. Hanya dengan menekan tombol-tombol itu akan keluar tulisan, baik tulisan Arab, tulisan Latin, ya, bahasa apapun itu. Coba lihat di komputer itu. Kita tekan tombol-tombol sudah keluar tulisan. Kemudian kita print, keluar tulisan. Al-Quran saja dicetak dengan komputer sekarang ini. Itu kemajuan pena-pena itu.
HP kita itu juga mirip-mirip komputer. Semua kita bisa nulis, bisa hapus, bisa munculkan lagi, bisa kita simpan. Itu semua pena yang diciptakan oleh Allah SWT untuk memandaikan manusia. Supaya manusia itu pandai, supaya manusia itu cerdas. Dan itu dikatakan oleh Allah dalam surat terakhir. Dalam ayat terakhir dari 5 ayat tadi. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahuinya. Jadi Allah yang pertama ya, Allamahul bayan, ya, memberi kepada manusia ini suara. Jadi manusia itu bisa bersuara. Dengan bersuara itu bisa berkomunikasi sesamanya. Coba bayangkan, ada makhluk lain suaranya tidak terstruktur sebagai sebuah kata, tidak. Kambing hanya bisa mengembek gitu ya, ayam hanya bisa berkokok gitu ya, harimau bisa mencaum, kan gitu. Walaupun sesama binatang itu mereka mampu berkomunikasi. Misalnya kadang-kadang ya serangga itu atau semut, hanya dengan menegakkan antinanya itu, antina semut yang tumbuh itu kalau ditegakkan antina itu, jadi akan diketahui oleh semut-semut yang lain. Ada instruksi dari pimpinan semut, ratu semut itu, masuk dalam lubang, jangan diinjak. Itu bukan dikatakan dengan bahasa yang memiliki kalimat. Hanya semut itu menegakkan antina, lalu yang tertua masuk dalam lubang, yang lain semuanya masuk dalam lubang. Begitu juga kalau binatang tertentu seperti lebah misalnya ingin menyerang manusia. Jadi ada kode tersendiri lebah itu yang kita tidak tahu. Itu semua kekuasaan Allah SWT. Manusia sebenarnya bodoh. Jadi Allah yang memberi ilmu kepada mereka. Maka manusia ini kemudian pandai, hebat, mampu menciptakan teknologi dan sebagainya. Tetapi sayang, manusia ini banyak yang melupakan sumber yang memberikan ilmu kepada mereka. Mereka melupakan Allah SWT. Tidak beriman, tidak percaya kepada kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Kitab yang diturunkan oleh Allah SWT sebelum Quran ada. Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab-kitab kecil lainnya yang diturunkan kepada para nabi. Tetapi kitab-kitab itu semua sudah dimensohkan oleh Allah. Arti dimensohkan, tidak berlaku lagi hukumnya. Karena Allah telah mengganti dengan Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab petunjuk sekarang hudal linnas, petunjuk bagi manusia adalah Al-Quranul Karim. Bukan kitab-kitab lama yang ketinggalan zaman, yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kitab yang sangat sesuai dengan perkembangan zaman adalah kitab Al-Quranul Karim. Ini selalu up to date istilahnya. Jadi selalu bisa kita gunakan sampai hari kiamat. Inilah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi Al-Quran juga hudal lil muttaqin, petunjuk khusus ya bagi orang-orang yang takwa. Orang-orang takwa itu menjadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai jalan hidupnya. Al-Quran itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang beriman itu mengikutinya. Dan apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, mereka meninggalkannya. Dan orang-orang seperti inilah yang selamat di dunia dan di akhirat. Orang-orang non-Islam, walaupun mendapat cahaya dari Al-Quran, mereka mengambil ilmu dari Al-Quran, tetapi mereka tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Islam, kepada Muhammad SAW, mereka tidak akan mendapat cahaya Al-Quran di hari akhirat nanti.
mereka akan dibutakan oleh Allah SWT. Jadi wafil akhirati a'ma, dan hari akhirat orang-orang itu buta. Jadi orang-orang non Islam akan buta di hari akhirat. Nah, bagaimana kita sampaikan, percaya atau enggak? Jadi orang non Islam selain dari orang Islam dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan a'ma, buta. Jadi walaupun hebat-hebat sekali di dunia ini, ya, orang-orang kafir itu kan sangat hebat, punya nama tertentu, ya, baik apakah mereka presiden, apakah mereka pemain bola, pemain voli, pemain berbagai macam olahraga, itu punya nama terkenal mereka itu, tapi mereka itu rupanya orang kafir, ya. Pemain bola yang terkenal orang kafir. Tapi ada juga pemain bola yang Islam dari Mesir itu, Mohamed Salah, dia Islam tuh. Tapi Ronaldo tuh kafir. Tapi Ronaldo itu juga mengambil anak Aceh menjadi anak asuhnya, Martunis, ya, dari apa namanya, Tibang, dari Tibang. Itu bagus juga, ya, di segi itu. Jadi kita berterima kasih kepada Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ya, yang nomor baju itu dia itu 7 kalau nggak salah saya. Dia itu kan senang kita orang Aceh mengambil anak Aceh. Tapi karena dia kafir, bisa jadi menurut hadis Rasulullah, menurut ayat Al-Quran, wal akhiratu a'ma. Jadi hari akhirat orang-orang kafir itu buta. Jadi kita akan melihat nanti hari akhirat. Kalau kita masuk surga, insya Allah kita akan melihat orang-orang yang kita pantau dari surga ke neraka. Kita lihat orang-orang hebat itu banyak yang buta dalam neraka itu. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kami beri kesempatan kepada pemirsa untuk mengirim SMS, bertanya lewat WA juga boleh, lewat telepon langsung juga boleh. Insya Allah kita akan membaca semuanya. Hari ini kita peringati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Sebagai tambahan, kita bisa memberi informasi kepada semuanya bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci terakhir. Kitab terakhir. Tidak ada lagi kitab suci ke depan. Tidak ada lagi wahyu dari Allah untuk mengganti Al-Quran, itu tidak ada lagi. Al-Quran itu sudah final. Al-Quran diturunkan 22 tahun, 2 bulan, dan 2 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau kita bulatkan menjadi 23 tahun lah. Ada ayat-ayat pendek, surat-surat pendek itu diturunkan di Makkah, maka dinamakan surat Makkiyah. Tapi ada ayat-ayat surat-surat panjang, ya, surat-surat panjang itu diturunkan Madinah, di Madinah, maka disebut dengan surat-surat Madaniyah. Itu diturunkan di Madinah. Dan Al-Quran ini satu-satunya kitab yang dihafal oleh manusia di luar kepala. Sangat banyak qari dan qari'ah, ya, hafid dan hafidah yang menghafal di luar kepala. Di luar kepala. Maka Al-Quran ini tidak bisa dipalsukan. Ketika dipalsukan, yang menghafal itu memprotes. Ini tidak sesuai dengan aslinya. Karena semua tersimpan di otak mereka. Di Aceh saja sangat banyak al-hafid sekarang ini. Ya. Tadi pagi saya bertemu Syekh Hamam dari Sudan di Masjid Dung Raya. Juga masih muda Syekh Hamam itu. Dia itu al-hafid 30 juz dan suaranya sangat bagus. Luar biasa. Syekh Ciramah, beliau imam tadi di Masjid Dung Raya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, Al-Quranul Karim memang sudah dijamin oleh Allah
inna nazzalnahu wa innahu lahafidun. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran. Zikra itu Al-Quran. Wa innahu lahafidun. Dan Allah akan memeliharanya. Tidak bisa ditiru orang. Pemirsa Aja TV, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.